Kita berambisi, dalam hal ini Presiden Jokowi memimpin ambisi ini untuk Indonesia jadi negara maju di tahun 2045, tepat 100 tahun kemerdekaan kita, Bu. Apa sih prasyarat untuk jadi negara maju? Kalau kita lihat negara-negara yang sudah di dalam posisi maju ya, apakah itu diukur dari income per kapita? Biasanya income per kapita di atas dulu 23.000 US dollar, sekarang mungkin 30-35.000 US dollar. Disitulah dianggap sebagai negara yang sudah masuk high income country. Namun itu hanya satu indikator. Indikator yang mencirikan suatu negara maju itu biasanya pertama manusianya. Manusianya biasanya relatively well educated, berarti edukasi bagus. Mereka memiliki fasilitas kesehatan yang relatively baik, akses terhadap kesehatan bagus. Di negara itu biasanya ada jaminan sosial yang bagus, sehingga masyarakat memiliki ketenangan sehingga mereka mampu menjadi produktif. Maka untuk SDM ini, yaitu pendidikan, kesehatan, social safety net, itu harus baik. Oke. Yang kedua, negara-negara maju biasanya dicirikan infrastrukturnya bagus. Apakah dalam bentuk MRT, public work, port, airport, konektivitas. Kalau kita naik dari mulai satu public transport ke public transport lain, itu bisa connect, seamless. Nah, itu berarti kita perlu infrastruktur dan sistem pendukungnya yang bagus. Terutama mass transit dan konektivitas. Ketiga, institusi yang bagus dan efisien. Artinya biasanya negara-negara yang maju itu institusinya efisien, pelayanan baik, rule of law-nya pasti, kita tahu bahwa kalau kita harus melakukan ini, aturannya begini dan pasti akan dilakukan seperti ini, bukan aturannya begini, namun waktu tanya sama officer ini, jawabannya ini, yang itu jawabannya lain, kalau kita bayar lain lagi, kan hal-hal seperti itu. Jadi institusi yang baik, efisien, yang tidak korup, bersih, itu adalah salah satu ciri dari negara maju. Jadi negara maju kalau bisa dilihat income per kapita tinggi, institusinya bagus, infrastrukturnya bagus, dan sumber daya manusianya bagus. Maka kalau kita lihat Presiden menyampaikannya juga sangat simpel saja. Kalau kita ingin 2045 punya impian menjadi negara maju, SDM harus diperbaiki. Makanya beliau minta walaupun dengan anggaran pendidikan, kesehatan, menteri-menteri pendidikan, kesehatan, dan menteri sosial harus mampu untuk membangun suatu social safety net dan akses dan quality education dan kesehatan yang bagus. Are we on the right track? Well, hopefully. Selama ini kan reform di bidang pendidikan merupakan sesuatu tantangan kita. Dan jangan lupa di Indonesia pendidikan juga sepertiga adalah jalur pendidikan keagamaan. Yang selama ini kadang-kadang kita bicara menteri pendidikan gitu, tapi sebetulnya sepertiga adalah madrasah, pesantren, yang mereka juga harus memiliki kemampuan mendapatkan akses kualitas pendidikan yang baik. Karena mereka nanti juga akan masuk pasar tenaga kerja yang sama. Kemudian kalau kita bicara tentang infrastruktur, Presiden yang kedua, infrastruktur harus tetap dibangun. Konektivitas, kita sudah bikin jalan tol, Jakarta sekarang udah punya MRT, kita kepingin menjadi seamless dengan Transjakarta. Kita juga ingin lihat konektivitas melalui air, melalui sea, maupun melalui road gitu ya. Dan juga infrastruktur dari sisi internet, karena seluruh Indonesia elektrifikasi maupun internetnya itu harus connect, sehingga kita tinggal di mana di Indonesia saja harusnya idenya sama gitu. Dan kemudian kita bicara tentang transformasi ekonomi itulah yang sebetulnya sedang diupayakan oleh Presiden melalui program-program kerjanya. Kalau misalnya tadi sudah fokus prasyaratnya, kemudian apa yang harus dilakukan, sekarang soal kebijakan anggarannya, Bu. Minimal 2020 dulu, atau nanti bisa kita juga bahas terkait dengan tahun-tahun berikutnya sampai 2024. Akan kita belanjakan kemana ini APBN? APBN itu adalah tools, instrumen untuk menopang tujuan tadi, untuk mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, APBN tentu dari sisi belanja sangat penting. Belanja itu ada yang langsung ke daerah, ada yang melalui kementerian lembaga, ada yang melalui bendahara umum negara, seperti subsidi. Pertanyaannya, apakah kita are we spending on the right area?
Itu bisa iya dan tidak. Iya itu dalam artian pendidikan harus menurut konstitusi 20%, kesehatan 5%. Kita juga makin membuat targeted subsidi. Masyarakat 10 juta yang kurang mampu mendapatkan PKH. Mereka mendapatkan bantuan negara tidak tunai. Dan juga untuk kelompok menengah, beasiswa, baik itu beasiswa di SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, sampai bahkan higher education. Training dilakukan. Jadi banyak inisiatif belanja yang bagus. Tapi sebagai Menteri Keuangan saya merasakan masih banyak yang masih bisa diimprove. Kadang-kadang saya melihat belanja yang dilakukan oleh menteri, belanja di tempat ini untuk tujuan ini tidak cocok dengan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk tujuan yang lain, sehingga nggak ketemu. Kita gemes kan ngelihatnya karena kita lihat uangnya gitu. Kenapa yang daerah kepengennya ini, kenapa yang menteri kepengennya itu? Belum lagi ada lagi belanja di mana salah satu kementerian pengen membeli suatu barang modal atau membangun barang modal, terus dia barang itu kemudian dihibahkan ke daerahnya atau ke BUMN. Daerah sama BUMN bilang, aku nggak kepingin barang itu. Kalau saya mau kasih barang yang lain aja, yang lebih cocok untuk saya. Jadi saya merasa bahwa dari sisi belanja, spending better itu masih menjadi PR kita bersama. Kenapa? Karena sistem pemerintahan kita memang cukup rumit. Ada musrenbang NAS, ada musrenbang provinsi, ada musrenbang kabupaten kota, ada musrenbang desa, ada APBN sampai APBD sampai APBDes. Ampun deh. Jadi banyak banget kan kita lihat semuanya menggunakan pembahasan yang sangat heavy, and then suddenly decision dibuat di satu desa nggak sama dengan di kecamatan, nggak sama dengan kabupaten, nggak sama dengan provinsi, nggak sama nasional. Duitnya sama dari kita, jadi kita ngelihat belok. Iya, yang satu harusnya belok ke sana, kenapa dia larinya ke sini gitu. Nah, hal-hal seperti belum masalah efisiensi, belum masalah korupsi. Jadi kalau spending better, I think masih banyak sekali PR yang harus kita lakukan dari sisi keseluruhan pemerintah pusat dan daerah, DPR, DPRD, itu karena mereka juga memiliki hak budget. Terakhir Bu, pertanyaan saya, lantas nanti sampai 2024 akan seperti apa spending APBN ini? Saya rasa kita akan tetap membangun fondasi-fondasi tadi ya. Tetap ya, walaupun saya bicara kerumitan tadi, tetap fondasi untuk membangun negara maju adalah manusianya, institusinya, infrastrukturnya. Jadi untuk manusianya ini kita akan terus-menerus belanja pendidikan sudah lebih baik apa enggak, koordinasi antara Menteri Agama, Menteri Pendidikan, pemerintah daerah, ini siapa akan melakukan apa, bentuknya trainingnya apa, apakah kita akan lebih banyak vokasi ataukah lebih banyak research yang advance. Itu semuanya debate yang akan terus-menerus. Kita akan bicara tentang kesehatan juga sama, BPJS, masalah sistem jaminan kesehatan, akses kesehatan, puskesmas, posyandu, PAUD, semuanya harus dilakukan. Siapa melakukan apa, pemerintah daerah melakukan apa, Kemenkes melakukan apa. Juga untuk infrastruktur. Infrastruktur kita lakukan. Yang gede-gede sudah dilakukan, tapi Sumatera Utara Selatan belum terkonek, belum keseluruhan selesai. Timur Barat belum lagi. Belum kalau kita bicara Sulawesi, mau bikin yang namanya satu pare-pare untuk railway saja udah 3 tahun belum selesai juga. Itu berarti kan masih banyak speed yang perlu. Belum kita bicara tentang Papua yang jalan kemarin sampai presiden harus nongkrongin sendiri supaya jadi gitu kan. Jadi artinya infrastruktur akan terus menjadi belanja kita yang paling penting. Dan yang terakhir institusi, reformasi birokrasi, perbaikan birokrasi di pusat, anti corruption, efisiensi, itu harus menjadi perhatian. Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia, terima kasih atas waktunya di Prime Talk. Sama-sama. Demikianlah perbincangan kami pemirsa, kita bertemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Makasih ya Bu. Metro TV, knowledge to elevate.